Banyak pelajaran yang kita ambil dari pengalaman hidup. Baik itu pengalaman hidup pribadi maupun pengalaman hidup orang lain. Jadi nek wong Jawa nyebutnya niku belajar pada pengalaman orang lain itu sebagai kaca benggala. Nah, kini kita belajar pada pengalaman dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Pada waktu itu Kanjeng Sunan Kalijogo yang juga beliau itu dijuluki Syekh Maloyo. Niku anggadahi niat badhe tindak wonten ing Mekah Madinah. Ananging niatipun akhirnya dihadang dening Nabiullah Khidir alaihi salam. Lajeng Nabiullah Khidir alaihi salam berpesan, hendaknya Kanjeng Sunan Kalijogo atau Syekh Maloyo niku mengurungkan niatnya untuk pergi ke Mekah Madinah menika. Sebab nopo? Sebab ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu kembali maring Pulau Jawa. Kalau tidak, maka penduduk Pulau Jawa yo akan kembali kafir. Bagaimana wejangan dari Nabiullah Khidir pada Kanjeng Sunan Kalijogo utawa Syekh Maloyo? Nah, hal niki tercetuslah lewat suluk linglung Kanjeng Sunan Kalijogo. Ingkang munine ngeten. Pirahi ananeriku araniro Allah jati tanano kalih tetiga sapa weruh yen wus dadi ingsun weruh pasti nora ngarani namani reki. Artinya timbullah hasrat kehendak Allah menjadikan terwujudnya dirimu. Dengan adanya wujud dirimu menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya. Allah itu tidak mungkin ada dua apalagi tiga. Siapa yang mengetahui asal muasal kejadian dirinya, saya berani memastikan bahwa orang itu tidak akan membanggakan dirinya sendiri. Ngaten iku coroni bahasa Indonesia. Kemudian lagi sifat jamal tapuniku ingkang kinen angarani pepakane ana ika akon ngarani puniki yo Allah angandika marang Muhammad kang kekasih. Nah, cara Indonesiane iki adapun sifat jamal, sifat terpuji atau bagus itu yo sifat yang selalu berusaha menyebutkan bahwa pada dasarnya adanya dirinya karena ada yang mewujudkan adanya. Demikianlah yang difirmankan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kekasih. Yen tanano sira iku ingsun tanana ngarani. Mung sira ngarani ing mong. Dene tunggal lan sireki yo ingsun yo sira. Aranira aran nami. Jadi kalau tidak ada dirimu, Allah tidak dikenal atau tidak disebut-sebut. Hanya dengan sebab ada kamulah yang menyebutkan keberadaanku. Sehingga kelihatan seolah-olah satu dengan dirimu, adanya aku, Allah menjadikan dirimu. Wujudmu menunjukkan adanya zatku. Nah, niku ngaten. Tauhid hidayat sireki
tunggal lawan Sang Hyang Widi, tunggal sira lawan Allah, uga dunya uga akhir. Ya rumangsana pangeran, ya Allah ana nireki. Tauhid hidayah yang sudah ada padamu, menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kamu merasa bahwa Allah itu ada dalam dirimu. Roh itopi neng sireku makrifat yo den arani uripe ingaran syahadat. Urip tunggil jroning urip sujud ruku pangasono. Ruku pamoreh yang widi. Roh itopi ada dalam dirimu. Makrifat sebutannya. Hidupnya disebut syahadat atau kesaksian. Hidup tunggal dalam hidup, sujud ruku sebagai penghiasnya. Ruku berarti dekat dengan Tuhan pilihan. Sekarat tananamu nyamur, jamelu ya sirawati, lan jamelu melu Allah iku aran sakaratil ruh idopi mati tanono. Urip mati, mati urip. Jadi penderitaan yang selalu menyertai menjelang ajal. Sekarat itu tidak terjadi padamu. Jangan takut menghadapi sakaratul maut. Dan jangan ikut-ikut takut menjelang pertemuanmu dengan Allah. Perasaan takut itulah yang disebut dengan sekarat. Roh itu kita akan hidup mati, mati hidup. Liring mati sajroning ngahurip, yo urip sajroning pecah. Urip wae selawase kang mati nafsu iku badan dohir ingkang lakoni. Katampan badan kang nyoto pamore sawujud. Pagene ngrasa mati yo Syekh Maloyo Sunan Kalijaga. Den padang sira nampan Wahyu Prapato Nugroho. Jadi mati di dalam kehidupan atau sama dengan hidup dalam kematian ialah hidup abadi. Yang mati itu nafsunya, lahiriah badan yang menjalani mati, tertimpa pada jasad yang sebenarnya. Nah, kenyataan satu wujud rogo sirno sukmo mukso, jelasnya apa? Mengalami kematian. Jadi Syekh Maloyo atau Sanjang Sunan Kalijaga, terimalah hal ini sebagai ajaranku dengan hatimu yang lapang. Anugerah berupa wahyu akan datang padamu. Sedulur ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dari wejangan-wejangan tersebut kita bisa lebih mengenal Gusti Allah, dan seharusnya manusia tidak takut untuk menghadapi kematian. Di samping itu juga terdapat wejangan tentang bagaimana seharusnya semedi yang disebut mati sajroning urip, dan bagaimana dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wejangannya Nabiullah Khidir alaihi salam kepada Syekh Maloyo utawa Kanjeng Sunan Kalijaga, yang mudah-mudahan wejangan ini bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian inilah yang dinamakan suluk linglung. Jadi karyanipun Kanjeng Sunan Kalijaga.